Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Mutakinah dengan nomor peserta 33034 akan menjelaskan mengenai Feyon yang meliputi gambaran umum Feyon, lalu cara instalasi Feyon, dan beberapa demo yang ada di dalam aplikasi Feyon tersebut. Yang pertama, apa itu Feyon? Feyon adalah perangkat lunak yang open source dan gratis ya untuk monitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Dan biasanya aplikasi Feyon ini memungkinkan untuk memantau dan mengontrol ruang komputer serta berinteraksi dengan pengguna, misalnya siswa. Dan aplikasi ini sangat dibutuhkan ya di sekolah, terutama di laboratorium komputer. Nah, selanjutnya komponen Feyon. Apa aja sih komponen dari Feyon? Jadi ada dua, yang pertama Feyon Master dan Feyon Service. Feyon Master itu adalah sebagai pengendali dari komputer klien, dalam artian ini adalah komputer yang dipegang oleh guru. Yang selanjutnya Feyon Service itu bisa juga disebut sebagai komputer klien, yaitu komputer yang dikendalikan oleh komputer master. Dan ini biasanya adalah komputer yang dipakai oleh siswa. Lalu berikut ada beberapa fungsi pada aplikasi Feyon. Yang pertama, gambaran layar komputer ditampilkan dalam thumbnail, lalu tampilan jarak atau remote view dari kontrol komputer, menyiarkan layar guru kepada semua komputer secara real time, mengunci komputer untuk mengontrol perhatian siswa, lalu mengirim pesan teks pada siswa atau klien, lalu menyalakan ulang atau mematikan komputer secara remote, atau bisa dilakukan secara jarak jauh, lalu logout user dan membuka program atau membuka situs website. Dan fitur-fitur yang terdapat pada Feyon itu ada selecting komputer atau memilih komputer. Jadi guru bisa memilih komputer siswa yang mana saja untuk melakukan interaksi. Selanjutnya ada monitoring mode atau mode pemantauan. Nah, fitur ini berfungsi untuk memantau aktivitas yang dilakukan siswa yang dilakukan pada komputernya masing-masing. Selanjutnya ada demonstration mode atau mode demonstrasi. Nah, fitur ini berfungsi untuk mendemonstrasikan apa yang sedang guru lakukan dan akan tampil di komputer klien atau komputer yang dipakai oleh siswa. Selanjutnya lock screen atau mengunci layar. Lalu ada remote access. Nah, ini fungsinya juga sama ya untuk mengontrol komputer yang digunakan oleh siswa apabila kita ingin mengubah apa yang sedang dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya ada logout user juga, lalu ada send text message. Nah, ini fungsinya untuk mengirim pesan lewat komputer kepada seluruh komputer yang digunakan oleh siswa. Selanjutnya ada start program, lalu open website, dan screenshot. Nah, lalu ada beberapa persyaratan untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Nah, ini tidak semua perangkat bisa digunakan untuk instalasi Feyon. Nah, yang bisa digunakan untuk instalasi Feyon yaitu yang pertama untuk ukuran RAM-nya yang harus minimal 2 GB. Lalu untuk sistemnya multi-core itu sangat disarankan. Selanjutnya untuk Windows-nya, bisa Windows 7, 8, atau 10, dan yang sistem type-nya 32 atau 64 bit. Lalu bisa juga diinstal pada Linux dengan minimal versi 5,5 KITE. Lalu Debian 9 atau lebih tinggi. Lalu bisa diinstalasi juga pada Ubuntu atau yang lebih tinggi, pada OpenSUSE, Fedora, dan CentOS. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita harus mempersiapkan komputernya sebelum mendownload aplikasi dari Feyon itu sendiri.
Nah, persiapannya kita harus mengidentifikasi spek dari komputernya dengan cara kita klik File Explorer, kemudian di Disk PC kita klik kanan dan Properties. Nah, di sini terlihat ya, nama dari komputernya adalah Acer, kemudian sistem type-nya itu 64-bit operating system. Nah, selanjutnya setelah selesai mengidentifikasi speknya, lalu disarankan untuk mendownload Feyon-nya. Bukan disarankan ya, harus. Nah, berikut adalah link downloadnya, yaitu bisa di-download di https://feyon.io/n/download. Untuk langkah selanjutnya, kita download Feyon-nya. Kita kopikan dulu link dari Feyon-nya. Kita buka juga browser, kemudian kita pastekan linknya. Nah, ingat ya, komputer yang kita gunakan itu 64 bit, sehingga Feyon yang kita download itu harus yang 64 bit. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah terdownload semuanya, di bagian bawah kita bisa langsung klik saja. Kita install Feyon-nya. Nah, ketika setup seperti ini keluar, kita bisa langsung klik next, kemudian langsung saja klik agree, dan klik next kembali. Nah, komputer yang akan kita gunakan ini sebagai komputer master. Konfigurasi untuk komputer master ini dicentang keduanya, Feyon Master dan Interception Driver. Kita install. Nah, kita langsung run Feyon Configurator now. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengkonfigurasi komputer ini sebagai komputer master ya. Pertama, di bagian general, bagian logon authentication-nya kita rubah menjadi key file authentication. Nah, selanjutnya untuk bagian service ini tidak dirubah konfigurasinya, bagian master juga tidak dirubah, bagian access tool juga tidak dirubah. Lanjut ke bagian authentication keys. Oke, kita berbesar dulu ya. Nah, di bagian authentication keys kita rubah bagian. Nah, selanjutnya kita create key pair. Oke, di sini kita tulis saja untuk key pair-nya itu SMA Negeri 1 Pangalengan. Nah, klik OK. Klik valid. Oke, untuk selanjutnya kita create key pair. Kita tulis saja tulisannya, namanya itu SMA Negeri 1 Pangalengan. Nah, kita di sini pakai huruf caps lock semua ya, huruf besar semua. Klik OK. Klik OK. Nah, di sini ada dua tipe dan dua pair ID ya. Nah, yang private ini digunakan sebagai komputer master. Dianggap sebagai komputer master. Sedangkan yang public, SMA Negeri 1 Pangalengan public ini digunakan sebagai komputer client. Nah, karena komputer klien ini berubah, berbeda dengan komputer master, kita tanamkan komputer yang berbeda, maka untuk komputer klien ini harus kita klik dulu, kemudian kita export key. Nah, ini sudah ada key file-nya. Untuk key file-nya kita sepakat disimpan di dokumen, namanya tidak dirubah, langsung diklik save saja. Nah, sudah successful. Nah, konfigurasi untuk authentication keys-nya sudah selesai. Kita lanjutkan ke location and computer. Nah, di sini ada lokasi. Lokasinya itu harus kita tambahkan dan kita ganti namanya menjadi lab com saja. Karena kan komputer yang kita gunakan itu adanya di lab komputer ya.
Nah, selanjutnya ada banyak komputer di Labcom. Nah, jumlah kita harus tambahkan komputernya. Nah, kita beri nama dengan komputer klien yang akan kita gunakan. Komputer klien, nama komputer klien yang akan kita gunakan itu adalah komputer Lenovo. Jadi kita klik saja Lenovo. Nah, untuk host address-nya itu harus sama. Jadi kita klik juga, kita tulis juga Lenovo. Dan selesai ya. Jadi lokasinya di Labcom ada sebuah komputer yang bernama Lenovo. Gitu. Selanjutnya kita apply di sini. Apply ya. Nah, untuk selanjutnya application and website dan LDAP basic-nya ini tidak harus dirubah. Jadi selesai sudah konfigurasi Feyon untuk komputer master. Selanjutnya, kita cek identifikasi spek dari komputer klien. Langkah selanjutnya yaitu persiapan untuk mendownload di komputer klien. Sama seperti komputer master, langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek spek dari komputer tersebut. Caranya dengan mengklik File Explorer, lalu klik This PC, klik kanan, lalu klik Properties. Nah, selanjutnya akan muncul deskripsi atau spesifikasi dari komputer ini. Nama komputernya yaitu Lenovo dan sistem type-nya 64-bit operating system. Setelah selesai mengidentifikasi spek dari komputer klien, lalu kita lakukan download Feyon ini untuk komputer klien. Langkah selanjutnya yaitu persiapan untuk mendownload di komputer klien. Sama seperti selanjutnya, kita download aplikasi Feyonnya. Melalui link untuk download aplikasinya. Nah, tadi kan kita sudah lihat spek komputer ini adalah 64 bit. Jadi, untuk mendownloadnya, kita download yang untuk Windows 64 bit. Nah, ini sedang mendownload ya. Setelah selesai terdownload, langsung saja kita install aplikasinya. Kita klik next, I agree, next lagi. Nah, karena komputer ini digunakan sebagai komputer klien, maka yang Feyon Masternya itu tidak perlu dicentang. Lalu selanjutnya klik install. Lalu klik finish. Nah, kita buka aplikasinya. Setelah selesai terinstall, kita akan lakukan konfigurasi pada komputer klien. Yang pertama kita harus membuka yang bagian general, lalu klik metodenya menjadi key file authentication. Selanjutnya, klik authentication keys. Nah, selanjutnya kita harus membuka file flash disk atau hard disk yang telah dikopikan file dari komputer master. Dengan cara import key.
Ini sudah ada filenya. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik Location and Computer. Nah, klik tanda plus di Location. Lalu kita rename sesuai dengan nama di komputer master. Lalu klik Apply. Klik Yes. Selesai. Selanjutnya, ketika sudah terinstall pada kedua komputer, yaitu komputer master dan komputer klien, lalu ada beberapa monitoring yang dapat dilakukan dari komputer master ke komputer klien. Selanjutnya, Nah, tahapan selanjutnya yaitu demo monitoring. Kita setelah komputer kliennya siap, sudah ready, kita kembali ke komputer master. Di komputer master, kita klik Windows, kemudian diklik Feyon Master. Nah, oke, kita perbesar dulu. Nah, setelah ini kita klik Location and Computer. Nah, di sini ada lab yang tadi sudah kita daftarkan ya, Labcom. Dan ada komputer Lenovo. Nah, kita bisa lihat nih di tampilan bahwa komputer Lenovo ini sedang
melihat YouTube nih. Kalau misalnya kita ingin beri peringatan, ketika kita ingin beri peringatan, ketik saja text message di sini. Nah, matikan YouTube-nya. Nah, misal seperti itu. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, pesan ini akan langsung terkirim ke komputer klien. Nah, kita juga bisa di sini kalau misalnya peringatan kita masih belum digubris, masih belum dilaksanakan oleh siswa masih melihat YouTube-nya, kita bisa menggunakan aplikasi remote control di sini. Nah, ketika remote control kita bisa di sini yang tadinya sedang melihat YouTube, kita rubah menjadi Google Classroom misalnya. Nah, jadi kita juga bisa merubah tampilan apa yang sedang dilihat oleh siswa. Nah, oke, sekian penjelasan mengenai Feyon dan mulai dari download, konfigurasi, hingga ke controlling monitor client. Ya, sekian yang dapat dijelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini.